Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lisaimin farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua DKM yang saya muliakan beserta pengurus, juga para hujjaj, para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa melaksanakan sholat Aisyah secara berjamaah. Walaupun cuaca tadi sore ya hujan begitu deras, alhamdulillah pas menjelang tarawih kita bisa sama-sama menghadiri tempat ibadah kita dalam cuaca alhamdulillah sudah terang. Mudah-mudahan langkah kita, kehadiran kita bersama menjadikan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dihapus segala kesalahan dan dosa kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan amalan di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap nanti di akhirat, di padang mahsyar 50.000 tahun menunggu hisab. Satu hari akhirat ka'alfasanatin, seperti 1000 tahun dunia. Menunggu itu dipanggil satu persatu, akan ditanya tentang umur kita, kesehatan kita, tentang ilmu kita, dan tentang harta kita. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dipergunakan. Alhamdulillah kita bisa mengamalkan, bisa menggunakan umur kita di dalam kebaikan. Banyak saudara-saudara kita yang usianya cukup ya, usia lanjut, sudah 40, 50, bahkan sudah 60 tahun, masih asik mengejar dunia, masih asik dia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyegera bertaubat kepada Allah, padahal usianya sudah sepuh. Sebentar lagi dia akan menghadap Allah, sementara dia tidak mempunyai persiapan bekal untuk berjumpa dengan Allah. Karena itu memang urusannya dengan hidayah. Kita alhamdulillah menikmati daripada nikmatnya umur kita, nikmatnya kesehatan kita. Banyak saudara-saudara kita yang mohon maaf malam ini ada di rumah sakit, sedang dirawat di sana. Dia tidak bisa menikmati tarawih, dia tidak menikmati saum karena sakit. Kita alhamdulillah dikasih sehat sama Allah. Biar uang banyak, yang penting sehat ya. Amin ya Rabbal. Daripada nggak punya duit tapi sakit-sakitan dulu.
Ya, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaum tasihu, puasa itu membuat kita badannya sehat. Makanya kenapa orang mau menjalankan operasi kudu puasa dulu tuh, supaya benar-benar bagus gitu. Dalam menjalani operasinya tidak ada hambatan. Karena memang itu mendukung juga proses cepatnya sehat. Jadi orang yang puasa itu sehat lahir batin. Nah, puasa itu yang rahimakumullah ada 3 tingkatan. Ada puasa awam, ada puasa khosof, ada puasa wasil khawas. Puasanya orang awam itu tuh asal nggak makan, nggak minum, itu udah sah. Ya. Tapi bagi orang yang puasanya khawas, meningkat tuh, orang yang bagus di mata Allah, yaitu orang yang dia bukan hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga rohaniyah kita, qalbu kita tentunya harus kita jaga baik-baik. Sebab ada 5 amalan yang bisa merusak pahala puasa kita. Kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Yang dia dapat adalah ilal ju' wal aus, lapar dan haus saja. Siapa mereka? Yang pertama yaitu al-kadzib, bohong. Jadi di bulan Ramadan kita nggak boleh bohong, harus jujur. Nanti bapak kalau dapat THR seandainya 15 juta ya pak, jujur kasih tahu sama istrinya berapa THR-nya pak. Alhamdulillah 15 juta gitu ya. Jadi jangan sampai ketika ditanya sama istri kita, yang 2,5 juta masukin di yang 2,5 juta subhanallah diselipinya murahimakum di kopiah. Ya, Allahu Akbar. Di bulan Ramadan ini enggak baik, karena itu sudah kategorinya merusak pahala ibadah puasa kita. Begitupun ibu-ibu di bulan Ramadan ketika nyuci nemu duit 750.000. Kebalikannya sama juga bu, kudu jujur. Jangan diem-diem beli baju lebaran buat gitu ya. Jadi harus jujur, pak, tadi saya nyuci nemu duit 750.000 ya. Cuma udah dipakai sama mama 300.000 buat beli baju. Ngomongnya belakangan, boleh nggak? Ya nggak boleh juga, tapi kalau ridho boleh, namanya pasangan kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bohong, tidak boleh dia gibah, ngomongin orang. Jadi di bulan Ramadan ada orang pahalanya nggak dapat karena dia puasa mah puasa, tapi dia gibah, jadi pahalanya nol. Lalu namimah, mengadu domba, wayanimul gomus, sumpah palsu, wanadhur bi syahwat, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, itu juga sama, mengurangi pahala kita dalam puasa. Maka orang yang saum khawas adalah dia bukan hanya meninggalkan apa yang membatalkan puasa, tapi juga dia jaga hal-hal yang bisa menghapus pahala ibadah puasa kita. Orang yang ibadah saum khawas juga dia meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu bulan-bulan Ramadan kita baca Quran mungkin 1 ayat. Ya, baca Quran cuman hanya 1 lembar. Sekarang di bulan Ramadan ada target, mudah-mudahan minimal 1 kali khataman. Alhamdulillah. Ya, insyaallah bapak-bapak ibu yang hadir ini insyaallah ada yang sudah khatam ya. Amin ya. Ya robbal alamin. Apalagi ibu-ibu, masya Allah ya, ibu-ibu mau sambil nyambil masak pak, nggak mau kalah ya, bikin jusnya juga luar biasa, 3 jus melewat ya ibu-ibu. Cuman bukan jus Al-Quran, jus Al-Fuqat, jus apa lagi, melon ya. Al-Quran dibaca hadirin sambil itu masak, apalagi bapak-bapak ya, mohon maaf kalau ada waktu di rumah, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, tadarus Quran, ba'da subuh, manfaatkan membaca Al-Quranul Karim. Karena tanda orang yang memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senantiasa terus membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hadirin kalau dibaca, bagi orang yang dia sempit hatinya, dilapangin oleh Allah.
Orang yang membaca Al-Quran, yang membacanya dalam keadaan sakit, maka menjadikan obat itu Al-Quran bagi orang yang membacanya. Al-Quran ketika dibaca di rumah kita, yang rumahnya ada problem, ada masalah, insya Allah nanti akan diselesaikan masalahnya oleh Allah dengan mukjizat Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini jamaah rahimakumullah suatu bacaan yang indah, yang terus kita gawangkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nanti Al-Quran datang di hari kiamat memberikan pertolongan kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita baca nanti di alam barzah menjadi penerang orang dalam keadaan gelap gulita sempit, dalam keadaan kesulitan, Al-Quran menjadi cahaya bagi kita. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ini sudah malam yang keempat, nggak terasa Pak. Ya, malam keempat, alhamdulillah jamaahnya masih istiqomah ya Pak. Hujan begini aja masih alhamdulillah, ini 250 ada ya Pak ya. Iya ada ya, termasuk sendalnya ini dihitung semua ya. Apalagi terang, masya Allah, mungkin bisa jadi sendal pada keluar semua ya hadirin, nggak bisa masuk. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang yang sholat tarawih di malam yang keempat ini pahalanya seperti membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, luar biasa tuh. Jadi kayak orang membaca kitab Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Isa, kitabnya Nabi Muhammad. Kita baca tuh. Kitab yang murni tentunya ya. Kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran yang murni. Kita baca, padahal kita belum pernah membaca, tapi pahalanya sama seperti orang yang membaca kitab yang wajib kita imani dalam Islam. Lalu besok malam yang kelima, itu pahalanya Allah berikan orang yang sholat sunat tarawih seperti sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal. Pengen gak Pak berangkat ibadah haji umrah? Pengen ke Mekah Madinah hadirin? InsyaAllah kita mudah-mudahan pada bareng sana ya Pak ya. InsyaAllah saya doakan, terutama saya Pak, doain saya biar bisa haji umrah lagi. Masya Allah Pak, orang sholat di Masjidil Haram tuh enak, nikmat di sana hadirin. Nah besok tuh pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Berapa pahalanya? Orang yang sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Tuh, jadi orang umroh itu sholat di Masjidil Haram seperti sholat 100.000 kali lipat. Jadi kalau kita di Indonesia nih berarti 100.000 kali sholat ke masjid. Cuman jangan sampai habis umroh karena pahalanya udah banyak Pak, ya, nggak ke masjid-masjid, nggak ke musola-musola, nggak kenapa ke musola, pahalanya udah banyak ya. Jadi nggak begitu juga hadirin. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan 1.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa itu 500 kali lipat. Nah besok malam yang kelima, jadi nambah kesana Pak, tarawih itu pahalanya nambah besar. Cuman godaannya juga lebih besar. Jadi tambah ke sana Masya Allah, mestinya kita harus tetap jaga. Ya, tambah malam ke sana, tambah semangat lagi kita tarawihnya. Tambah semangat lagi sedekahnya di bulan Ramadan. Ya, karena itulah yang akan kita bawa Pak. Harta benda mah nggak dibawa. Sedekah kita yang kita titip di musola di masjid Pak, yang kotak lewat muter itu, lalu kita masukin tuh, Masya Allah, itu yang bakal bela kita. Dan orang yang banyak bersedekah itu rezekinya jamaah rahimakumullah nggak bakal ditutup sama Allah. Ini ada cerita 3 menit hadirin dulu. Ada seorang sahabat Ali ini disuruh sama istrinya. Kata istrinya Siti Fatimah, ya Kakanda, karena saya lagi hamil muda, saya pengen buah manggis. Maka jemaah rahimakumullah, sahabat Ali berangkat ke pasar Pak. Ketika berangkat ke pasar sudah dapat buah manggis, jemaah rahimakumullah, sahabat Ali ketemu sama seseorang, ada yang minta buah manggisnya. Kebetulan masih alhamdulillah beliau 1, manggisnya 1. Lalu dikasihkan jemaah rahimakumullah itu manggisnya sama seorang yang minta ketemu di jalan.
Ulanglah sahabat Ali ketemu sama istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Emang istri soleha pak, suaminya rajin sodako, ya istrinya juga sama, bakal ngedukung suaminya yang rajin berbagi. Mana buahnya mas? Ini buahnya. Cuman yang satunya saya kasihin ke orang yang minta. Kata istrinya, alhamdulillah saya ikut senang. Jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi ketika Siti Fatimah lagi makan buah, ada tamu hadirin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahabat Salman Al-Farisi pak. Itu Salman bawa plastik, subhanallah, isinya 10 delima. Coba ngasih satu dikasih, ya dibalas 10 hadirin. Makanya nggak ada ruginya orang yang rajin sedekah itu, nggak ada ruginya. Jadi kalau kita sedekah nih 10.000, bakal dikasih sama Allah 70 bahkan 700 kali lipat. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita banyak berbagi, banyak sedekah, terutama ya kalau kita emang uangnya ada, alhamdulillah rezekinya luas, ya kita siapkan untuk orang yang berbuka puasa. Terutama tetangga-tetangga kita yang fakir miskin hadirin, kita lebihkan tuh masakan buat bukanya. Kasihin ke anak yatim, ke fakir miskin, para duafa. Dijamin sama Allah hidup kita bakal diberikan berkah oleh Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang dipelihara imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kesolehan, ketaatan di bulan Ramadan terutama, dan jadikan Ramadan adalah bulan training untuk kita bersama agar nanti pasca Ramadan kita lebih baik lagi mendekatkan diri kepada Allah, mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.